Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam hukum pernikahan, hukum umum pernikahan, hukum asal pernikahan. Kita katakan kemarin bahwa hukum asal pernikahan itu sunnah. Dan ini adalah madhab jumhur para ulama, di antara mereka adalah al-a'immatu al-arba'ah, jadi imam madhab 4. Setelah kita baca kemarin dua dalil dari Al-Quran Al-Karim, kita lanjutkan sekarang tsaniyan, dalil yang kedua, minas sunnati, dari as-sunnah. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi. Datang 3 orang, yakni ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahtu itu jumlah dari 3 sampai 9. Dan yang dimaksudkan di sini adalah 3 karena jelas-jelas ada angka 3. Jadi ada 3 orang datang ke buyut. Buyut dibuat bentuk jamak karena memang rumah Rasulullah SAW itu berdempetan. Jadi rumah Aisyah, Hafsah, kemudian Safiyah, dan rumah-rumah yang lainnya itu berdekatan, mirip-mirip kamar gitu ya. Jadi rumah kecil-kecil diibaratkan mirip-mirip kamar, tapi rumah tersendiri, rumah terpisah. Masing-masing itu ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur gitu ya, masing-masing. Sehingga dalam bahasanya Al-Quran itu, Al-Quran sampai menggunakan bahasa hujurat. Jadi sampai menggunakan bahasa hujurat, kamar-kamar, karena saking ciliknya gitu dianggap sebagai kamar, tapi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Makanya Anas di sini menceritakan ila buyutin azwajin nabi, ke rumah-rumah para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka itu bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam rumah. Karena kalau ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di luar rumah, semua sahabat mengenali, semua sahabat mengetahui bagaimana model, bagaimana bentuk, bagaimana tata cara ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kalau di luar rumah, di masjid, pada waktu jihad maupun yang lain. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rumah, maka tidak ada seorang pun yang ngerti tentang ibadahnya beliau kecuali para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Falamma ukhbiru, tatkala mereka itu diberitahu. Dalam satu riwayat yang lain, yang memberitahu adalah ibunda Aisyah. Jadi tatkala mereka diberitahu, dalam riwayat yang lain yang memberitahu itu adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ka'annahum taqalluha. Mereka seakan-akan menganggap ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena bukan ibadahnya Rasulullah SAW kalau dalam rumah cuma sedikit, tapi mindset awalnya sahabat itu salah. Ini salah dalam tanda kutip. Jadi orang itu kan memandang apapun tergantung cara berpikir, tergantung mindset kalau istilah orang sekarang, tergantung cara berpikir. Ana gambarkan dengan gambaran yang mudah. Jadi kalau ada satu poster taklim pengajian, kalau ada satu poster taklim, poster pengajian, itu dituisi hadirilah tablik akbar yang akan disampaikan oleh al-ustadz Profesor Dr. Fulan Ibn Fulan LCMA, alumnus terbaik Universitas Islam Madinah. Mantep kono beritai, masya Allah pengajian ini mantep, judulnya mantep. Orang-orang itu kan terpukau dengan poster dakwah itu ya. Pada datang, mereka gambarkan itu seorang profesor doktor lulusan UIM terbaik.
Itu gambarannya Ustadz ini, insya Allah materi ilmiahnya, pemaparannya, gaya ngomongnya, yang jawaban masalahnya itu nilainya kalau nggak 99 ya 99,9. Ya. Oh, saking mantap ya, hampir di bayangan itu gak ada cacat pisan. Seorang prof, doktor, lulusan terbaik UI. Pengajian dimulai. Setelah pengajian itu sebenarnya ustadznya itu bagus. Kalau dinilai gitu ya 95 lah. Jadi kalau dinilai itu 95. Kalau jamaah itu ditanya, gimana tadi pengajiannya? Lah, gitu aja. Gitu aja. Alah, biasa. Di satu lain, di tempat yang lain, di kondisi yang lain, ada satu poster pengajian. Hadirilah tabligh akbar yang diisi oleh Ustadz Fulan Ibnu Fulan tanpa gelar. Santri aktif Al-Furqan. Santri aktif Mahat Al-Furqan. Masih santri. Masih santri. Pikirannya jamaah itu, walah santri. Ustadz itu ora penak wong santri ini. Ini. Wongnya santri ini. Tapi ya karena jamaah itu paham ini majelis ilmu, menghormati majelis ilmu meskipun ya pokoknya akan hadir sekedar untuk mendapatkan barokah majelis ilmu. Ya ada lah yang datang. Tetap kenapa toh? Tetap ada yang datang. Jadi tetap jadi ada yang datang. Lah, tatkala jamaah itu, tatkala posternya itu semacam tadi, pikirannya santri paling ya nilai ini 65 ku sapi. Nilainya 65 itu sudah bagus. Atau 70 lah. 70 itu sudah bagus. Gambarannya kan santri. Ternyata pas pengajian qadarullah ini santri pinter orasi. Pinter ngomong. Kalau dinilai taklimnya ya 80 wis, kakek 80. Nilainya itu sebenarnya itu cuma 80. Tapi setelah pengajian itu selesai, orang-orang ditanya, gimana taklimnya tadi? Masya Allah, mantep. Ini, mantep. Kenapa ya, kawan? Yang pertama, itu di Allah menuai. Padahal nilainya 95. Yang kedua itu komentarnya mantep. Padahal nilainya hanya 80. Mindset awal. Mindset awal orang memandang label gelar itu berenten, dawa gelar itu timbang wongi, timbang jenengi. Itu tuh bayangannya itu sempurna. Ternyata kok kurang dari bayangan aslinya. Itu merasa alah gitu aja. Tapi tatkala yang kedua itu dipandang lemah, dipandang ini gitu. Ternyata kok di atas mindset awal itu dianggap kuat. Kayak bocah cilik lah, umur 2 tahun, iso nggawa boran. Nanti boran ono di sini, ngono. Itu kuat rek, bocahku mantep. Padahal boran tak angkat kok ngene wae. Tapi kan karena bocah cilik, para sahabat ini mereka itu memandang Muhammad SAW itu nabi loh. Seorang nabi yang mendapatkan maqamah mahmuda, yang mendapatkan al-wasilah wal fazilah, yang mendapatkan semua keutamaan. Bayangan pikiran mereka, nek di rumah itu yo ra tau turu salat, ra tau mangan, yo poso, yo gak tahu gawe apa-apa zikir, bayangane mereka. Barang mereka tanya untuk memastikan ternyata jeketek istilah wong golokan. Jeketek istilah golokan. Jadi ternyata jawabannya Aisyah itu, ya Rasulullah kalau di rumah ya namu wa yusalli wa yana. Malam-malam ya salat, ya tidur. Kalau siang-siang ya sumu wa yuftir. Ya poso sunnah maksudnya. Ya kadang-kadang enggak poso. Dan beliau itu juga jadi ngurusi kebutuhan rumah tangganya, bantu urusan istrinya. Mereka bayangkan, loh, kok ternyata ngono ae. Nah, istilah itu yang kemudian digambarkan dalam hadis ini, ka'annahum taqalluha. Mereka membayangkan itu, mereka itu mengatakan, loh, kok ternyata mek titik ya ibadah Rasulullah SAW. Ka'annahum taqalluha. Mereka itu seakan-akan menganggap ibadah Rasulullah itu hanya sedikit. Jadi hanya sedikit. Makanya dalam catatan kaki di situ menukil dari Ibnu Hajar, taqalluha ay istaqalluha. Ay maknanya ra'a kullum minhum innaha qalilah. Masing-masing dari mereka itu memandang ibadahnya Rasulullah itu cuma
sedikit gitu ya. Cuma sedikit. Itu makna ka'annahum taqalluha. Kenapa ya, kawan? Karena bayangan awalnya lebih daripada itu, sehingga mereka memandang ibadahnya Rasulullah SAW itu cuma sedikit. Jadi cuma sedikit. Faqalu ini mereka itu mengatakan koyo kalau Pak D Pale mandang anak itu ora tau mangan ki kuru ini ustad pimpinan pesantren kuru berarti tirakat kuat padahal ora tau tirakat. Ora tau tirakat curah turun wae turu wae mangan. Tapi orang-orang mandang itu Masya Allah. Padahal ya amin kok kuru-kuru lebih sakne jokaken tirakat. Boten Pak D boten nate tirakat. Jadi bayangkan awalnya itu pakai tirakat. Barang di omah kula itu dino, ternyata turu wae. Ternyata turu wae. Ya segitulah mindset pikiran. Ka'annahum taqalluha. Faqalu lalu mereka mengatakan, mereka masing-masing dari 3 orang yang sahabat yang datang kepada rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini bagaimana, di mana kondisi kita, posisi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu jangan bandingkan lah antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu telah diampuni dosanya yang lalu atau yang akan datang kalau ada. Dan ini satu faedah yang sangat berharga ya. Jadi kalau kita itu mengetahui sebuah cacat dalam tanda kutip, entah cacat beneran, entah prediksi cacat, dari seorang yang alim, dari seorang yang soleh, maka hendaknya cari mahmal hasan. Mahmal hasan itu dibawa ke pemahaman yang baik. Barangkali begini, barangkali begini, barangkali begini. Dan itu satu hal yang penting. Jadi kalau kita melihat ada orang baik, kok suatu ketika itu prediksinya itu gak baik, maka yang bisa dilakukan itu 2 hal. Yang pertama, kalau mampu antum cross check, tanya. Tapi kan perasaan ada wong Jawa itu pakai kayak enak usah takon Ustaz. Gus piye ngono. Nih kalau nggak mampu tanya, maka bawalah kepada mahmal hasan. Mahmal hasan itu kepada perhitungan pemahaman yang baik. Contohnya begini. Contohnya ya kawan begini. Contohnya itu gambarannya itu adalah contohnya kalau misalkan itu sepeda motoran itu naik apa itu pakai helm teropong gitu. Pas di Surabaya gitu. Qadarullah melihat ada ustadz nongkrong di ngarepi gedung biskup. Nongkrong pas di ngarepi gedung biskup. Ini kan di gedung biskup itu kan masuk gedung biskup terus nonton pengajian ya ora. Ngomong biskup ya nonton biskup, nonton film. Lah film sing laris ya ora ono sing nyoro macam-macam. Ono ustad kita ketahui nongkrong di depan gedung biskup. Bukan di dalam ya, di depan gedung biskup. Maka tatkala itu lakukan salah satu dari 2 hal. Jangan lakukan apapun kecuali 2 ini. 1, cross check, tabayyun, tasabut. Ustaz, punten nggih. Kemarin itu ba'da asar kok saya itu lewat Surabaya Ustaz. Kok lihat kayak orang kayak jenengan gitu. Di depan gedung biskup itu jenengan apa jin? Apa orang lain? Terus siapa gitu. Pripun Ustaz? Nah, kenapa Kemarin tuh Ana atau apa? Enggak kemarin sore Ana di rumah kok. Antum tanya aja anak-anak Ana di rumah kok. Antum salah lihat kali. Itu kan selesai tuh Mas. Selesai, cross check itu selesai. Dan yang keduanya, Juan, kalau antum nggak mampu tabayyun, nggak mampu tasabut, bawalah ke mahmal hasan, prediksi yang baik. Caranya bagaimanapun lah, yang penting perasaan suudzon itu hilang. Ya, jangan suudzon lah, yo. Bisa jadi ustadz itu ono pengajian di biskup kan sombong kan? Kayak gitulah. Bisa jadi ustadz itu barusan ziarah ke rumah keluarganya,
Nah, keluarganya itu pas omahe pinggir gedung biskup, arepe mulai nyegat bisi di gedung biskup, di depan gedung biskup. Kan mungkin tuh, oh iya ya. Bisa jadi beliau itu janjian sama orang lain. Lah janjian di daerah itu yang paling enak itu janjian gedung biskup. Ustaz, ngerti gedung biskup di daerah ini? Antum di situ, anak datang, tak jemput. Pas pas nunggu iku sampean lewat. Pas nunggu iku sampean lewat. Sangat mungkin ya. Kenapa kemudian yang muncul itu suudzon? Apalagi di foto, jepret. Ustaz kurang ajar. Jadi doyan nonton biskup. Ana pernah menemukan poster seorang ustadz di depan lapangan apa? Grup bola yang terkenal di Prancis itu. Aku rapat ngerti ngono. Ngomong ngono. Bolanya grup nasional sepak bolanya Prancis itu sini. Sembuh kalau sing ngerti berarti kalau sing kenal bola berarti alhamdulillah. Padha karo aku ora kenal bola. Ke foto di komentar ini saya gak karu-karuan. Jadi gak karu-karuan. Ya boyo husnudzon kalau nggak bisa tabayun. Kalau nggak bisa tabayun, bisa jadi ini bisa jadi namanya juga manusia. Namanya ini juga manusia. Suatu hari ada salah satu santri Al-Furqan ke rumah anak. Ustaz, tahu fulan bunuh fulan Ustaz? Iya, kenapa? Fulan bunuh fulan itu salah satu santri yang kami hormati karena akhlaknya dan bagusnya. Sudah beberapa tahun yang lalu kejadian ini. Kenapa Anda lihat Ustaz? Beliau itu kemana-mana bawa bukunya Qaradawi. Ini bawa bukunya Syekh Qaradawi. Masa sih? Enggak Ustaz. Kemana-mana. Ke kelas dibawa, di asrama dibawa. Itu sering Anda lihat. Kayaknya kalau beliau menyimpang, enggak deh. Coba Anda panggilnya. Anda panggil, gitu. Anda panggil. Ada berita begini, gimana? Beliau ketawa. Ustaz, Ana itu barusan pulang Ustaz dari rumah. Ini kan barusan pulang liburan. Iya, terus Ana itu dititipi sama Ustaz di kampung, di rumah. Suruh nyampaikan kitab ini ke Ustaz Aun karena Ustaz Aun butuh cross check lafaz aslinya untuk dirudut. Kan zaman itu masih ono majalah. Jadi rot gitu loh. Jadi itu butuh cek kitab aslinya. Ustaz Aun nggak punya kitabnya. Kebetulan ada salah satu asisten di kampungnya yang punya kitab asli. Zaman itu kan orang PDF ya, PDF dari mana zaman itu? Jadi gampang ngecek di PDF atau apa zaman sekarang. Zaman itu PDF dari mana? Jadi kemudian anak bawa ke kelas, Ustaz Aun nggak hadir, tak bawa pulang lagi. Jadi sesuk tak bawa ke masjid pengajian, Ustaz Aun nggak datang, tak bawa pulang lagi. Bener Ustaz, yang diceritakan beliau itu bener, tapi ini loh pendorongnya, kejadiannya. Oh alah ya wes kalau gitu. Enak tau. Jadi cross check itu enak. Kalau enggak, husnudzon lah. Bawa ke Mahmal Hasan. Penyakit dakwah nasional itu berangkat dari suudzon. Kalau enggak malah cari-cari suudzon. Karena Ustaz gak seneng cari-cari suudzon, cari-cari salah. Sehingga terjadi yang terjadi. Lihat akhlaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menganggap ono sing enggak beres dalam tanda kutip terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh langsung mengatakan, loh, ya wajar Thomas, mas Rasulullah badai kau yang menunggu ya wajar. Ojo tiru, lawang Rasulullah itu qad ghafira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW itu telah diampuni dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang. Nek kita yo ojo koyo ngono. Maksudnya itu kita yo harus lebih wong kono jaminan diampuni, enggak ada jaminan untuk diampuni. Indah ya kawan. Kalau dunia ilmiah, dunia dakwah, dunia sosial kemasyarakatan dibangun dengan cara yang semacam ini, dan itu adalah salah satu yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan fikih sosial, fikih sosial. Lanjutkan. Maka mereka itu sepakat, jadi mereka masing-masing untuk beribadah lebih daripada ibadah yang mereka ketahui dari ibadahnya Rasulullah SAW kalau dalam rumah. Faqala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli laila abada. Adapun aku tak sholat semalam suntuk, sholat terus gak pernah tidur.
Qala akhar, yang lain mengatakan ana asumud dahra wa la uftir. Kalau aku tak poso terus menerus, nggak pernah berbuka. Maksudnya nggak pernah berbuka kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan ayam tasyrik. Otomatis itu. Wa qala akhar, dan yang lainnya mengatakan ana atazilun nisa fala atazawwaju abada. Kalau aku akan menghindari wanita. Aku nggak akan nikah untuk fokus ibadah. Itu maksudnya, nggak akan nikah untuk fokus ibadah. Lah, setelah mereka tekad semacam itu, Rasulullah SAW datang. Dalam riwayat ini redaksinya, Rasulullah masih nemui mereka, masih ketemu dengan mereka. Dalam redaksi yang lain, mereka sudah pulang. Lalu Rasulullah SAW ketemu sama ibunda Aisyah. Lalu Rasulullah diceritain sama ibunda Aisyah, ya Rasulullah tadi ada tamu begini. Yang penting, lalu Rasulullah SAW itu berkomentar. Faja'a Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu datang ilaihim, kepada mereka, faqal, lalu beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian toh yang mengatakan begini begitu. Ama tahuilah, wallahi demi Allah, inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku itu orang yang paling takut kepada Allah. Aku itu orang yang paling takwa kepada Allah. Sombong toh Ustaz ini, Ustaz. Wah, kalimat-kalimat semacam ini bisa sombong, bisa enggak, tergantung niatnya. Ini bisa sombong, bisa enggak, tergantung niatnya. Niat sombong dan enggak sombong itu hati. Ini adapun ucapan yang diucapkan keluar sangat tergantung kepada maslahat. Dia maslahatnya memang diungkapkan, ungkapkanlah. Jadi maslahatnya diungkapkan, ya ungkapkanlah. Kalau memang Rasulullah seorang nabi benar-benar ngomong, ana rasulun mir rabbil alamin, aku ini utusan Allah. Mosok ngono sombong. Jadi mosok ngono sombong. Yo nek ngono sombong kata di nabi beliau enggak tahu dakwah. Makanya ngomong ana rasulun mir rabbil alamin itu enggak boleh. Itu ya, ungkapan-ungkapan semacam itu tergantung hatinya. Kalau memang dia itu dalam hatinya itu ada kesombongan, ya berarti kesombongan. Kalau itu dimaksudkan adalah untuk menyampaikan hakikat diri. Nek sampean mau tanya sesuatu tentang masalah agama, ya alhamdulillah, anak itu pernah mondok 90 tahun. Jadi insya Allah ngerti lah. Jadi kata-kata itu untuk masalah dia, ben arepe takon gak bingung. Kalau memang orang-orang dunia, ya, orang-orang ilmu yang menguasai ilmu dunia itu iklan, memproklamirkan diri tentang ilmunya, sehingga wong iku nek arepe ndolek ilmu dunia itu gampang. Dokter gigi kok wedi ngarepe oman. Ini dokter opong, sehingga ono sakit gigi, dokter gigi marah, itu enggak kenal. Susahnya. Karena sebagian asatidzah itu ketawadhuan. Kadang-kadang itu ndolek wong sing ngerti arepe takon ku bingung. Ini dianggap tawadhu lah. Tawadhu itu penting ya, kawan. Di posisinya. Jadi di posisinya. Ingat ya, ada perintah tawadhu, ada perintah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada perintah tawadhu, ada perintah kongkon ngomong-ngomong nikmati Allah. Lah, menggabungkan antara kedua inilah hikmah yang agung. Jadi menggabungkan antara kedua nikmat. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya para ulama dulu itu kalau menyebutkan tentang dirinya itu menyebutkan tentang labelnya. Tentang labelnya. Imam Ibnu Abdul Bar misalkan. Kalau misal Imam Ibnu Abdul Bar dalam semua kitabnya sering beliau itu mengatakan qalal qadhi Abu Umar. Qadhi Abu Umar itu dia sendiri maksudnya, dia sendiri maksudnya. Jadi dia sendiri. Dia bahwasanya memang dia itu seorang qadhi, itu enggak ada masalah. Yang semacam enggak ada masalah. Tanpa niat kesombongan, tanpa niat kesombongan. Innila ahsyakum lillah wa atqakum lillah. Sungguhnya aku itu orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Aku itu poso, yuk buka. Wa usalli wa arqud. Aku itu salat malam, yuk tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku juga beristri banyak wanita. Jadi aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia itu benci dari ajaranku, maka di titik itu bukan merupakan bagian dari diriku. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini. Qauluhu wa atazawwajun nisa wa atazawwaju an nisa. Aku juga menikah dengan para
wanita. Fihi, kata beliau, fihi. Dalam dalil ini, dalam lafaz ini, dalilun, ada sebuah dalil ala sunniyah bil iqtida'i bin nabi. Sunnahnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liraddihi ala man arada min ummatihi takhalliya lil ibadah. Kan Rasulullah menolak orang dari umatnya yang kepingin fokus ibadah. Jadi karena kepingin fokus ibadah, nggak kepingin ngurusi istri, nggak kepingin ngurusi anak, kepinginnya fokus ibadah, malah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, dari mana titik sunnahnya Ustaz? Jadi ini dalam bahasa usul fikih itu istilahnya adalah sunnah fi'liyah. Hadis ini itu tidak ada perintah untuk nikah. Yang ada itu Rasulullah ngasih tahu, aku itu loh nikah. Lah, yang semacam ini namanya hadisul fi'l. Jadi hadis tentang perbuatan Nabi. Dan hadis tentang perbuatan Nabi itu menunjukkan pada sunnahnya perbuatan tersebut jika berkaitan dengan ibadah. Jika berkaitan dengan ibadah. Wallahu a'lam. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang mampu ba'a, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghallu lil basar, karena bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, hendaknya dia itu berpuasa. Fa innahu lahu ija, karena puasa itu akan menjadi benteng bagi dirinya. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai dengan ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Beliau ngomongi pemuda berkaitan dengan nikah karena memang ghalib biasane. Jadi apa ya? Biasane yang durung nikah itu para pemuda ya, meskipun ono wae sisi loro sing wis tuwa ngono durung nikah, tapi bicara itu ghalib. Lah hadis-hadis semacam ini itu tidak menunjukkan kalau begitu saat wis tua gak terkena hadis ini, yo tambah nemen. Yo tambah nemen. Lah wong wis isek enom lho dikongkon nikah apa meneh? Wis kedaluarsa. Wong wis kedaluarsa. Makanya yo tetap menikah. Ya tetap menikah secara umum ya, secara umum. Ini bahasa lit-taghlib. Gitu. Bahasa lit-taghlib. Bahasa taghlib itu tidak mengambil hukum hasr kalau dalam bahasa usul fikih. Yani lafadz ya ma'syarasy syabab sama sekali tidak menunjukkan bahwa perintah ini hanya untuk kaum pemuda. Ya contohlah, la'anallahu an-namisah wal mutanammisah wal halikah. Yani Allah itu melaknat wanita yang mentatu dirinya dan yang minta ditatu. Yang terlarang wanita Ustaz. Yang laki-laki boleh. Iku pendalilan carane piye? Istidlalnya itu bagaimana? Makanya ya Juan, hati-hati mengambil faedah dari sebuah dalil gak menguasai usul fikih. Itu amburadul ujung sama wetani. Ulon sama wetani. Kenapa? Ya ngono mau. Hadis ini an-namisah itu perempuan. Menunjukkan yang terlarang hanya wanita. Iya, ucing guyu rek. Menurutku bagi orang yang mengikuti dia menyesatkan, bagi yang tidak, yang bagi orang lain mentertawakan, bagi lawan bicaranya membuat tertawa, bagi pengikutnya menyesatkan. Ya ruwet ya Pak. Kenapa? Jadi hadis itu menunjukkan tato bagi perempuan itu haram, bagi laki-laki lebih haram. Aneh Ustaz. Yo gak aneh. An-nams di zaman Rasulullah SAW itu adalah litajmil. Jadi mentatu itu durung ono zaman Rasulullah mentatu naga. Awake ditato gambar tikus, ngono ku ora ono zaman Rasulullah. Rasulullah zaman biyen itu mentatu itu adalah untuk mempercantik diri. Digambari mawar. Digambari opo lah ngono ben
tangannya itu kelihatan cantik, kelihatan apa. Itu tato di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya 100% orang mentato di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam itu wanita. Itu wanita. Lah, makanya tatkala tidak ada laki-laki yang mentato, Rasulullah enggak butuh melarang. Apa yang mau dilarang kalau sing nglakoni kok? Ini, yang dilarang itu adalah kaum wanita. Bagaimana dengan laki-laki? Ini, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki terlarang min wajhain. Dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, qiyas musawi. Qiyas musawi itu nih wedok terlarang ya lanang ya terlarang. Ini lanang ya terlarang. Yang kedua, qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu nek wedok terlarang, laki-laki lebih-lebih lagi. Oh lanang itu loh. Kok iso kober-koberin nato? Lanang itu urusan itu pedang. Urusan itu jihad fisabilillah. Urusan itu kerja, urusan itu jebur laut, dolek iwak, enggak gunung, dolek watu, ini jebur sawah, jebur opo. Itu urusan kaum laki-laki. Kemudian dia ribet mempercantik diri, ngarepe kocok setengah jam. Sampeyan ku cowok apa cewek, Mas? Laki lanang ngarepe kocok setengah jam. Ngene ngono. Sampeyan ku cewek apa cowok? Itu bukan dirinya laki-laki, itu dirinya ini perempuan. Lah kalau ternyata ada laki-laki yang melakukan itu lebih-lebih haramnya. Itu namanya istidlal. Jangan kemudian diambil dari dhahirul hadis semacam itu. Kuwali pengambilan dalilnya. Kuwali pengambilan ini dalilnya. Hadis ini juga begitu. Hadis ini juga begitu. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Itu menunjukkan kenapa Rasulullah ngomong ya ma'syarasy syabab? Karena yang durung nikah rata-rata pemuda. Yang rata-rata pemuda. Baik. Man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah. Al-ba'atu itu al-istita'ah lizawaj. Mampu nikah. Itu ya, ba'ah itu kemampuan menikah. Dan kemampuan menikah itu dari dua sisi. Kemampuan menikah itu dari dua sisi. Yani kemampuan jima, kemampuan mu'natuz zawaj. Kemampuan yang pertama itu kemampuan jima, kalau bahasa kita itu kemampuan nafkah batin. Kemampuan nafkah batin. Jadi kemampuan jima. Yang kedua ya Huan, kemampuan mu'natuz zawaj, kemampuan biaya pernikahan. Kemampuan apa ya? Nafkah dohir kalau istilah kita. Kemampuan nafkah dohir. Nafkah dohir. Lah, apa yang dimaksudkan dengan nafkah dohir? Kemampuan yang pertama kok sudah dijabarno ya? Maksud dijabarno rek. Ruwet ini. Kemampuan yang kedua. Jadi ingat ya, Ikhwan. An-nafaqah, sudah beberapa kali kayaknya bicara tentang masalah ini di majelis kita ini. An-nafaqah, nafkah itu ada dua. An-nafaqah al-wajibah, an-nafaqah al-fadhilah. Nafkah itu ada dua. Ada an-nafaqah al-wajibah, ada an-nafaqah al-fadhilah. Ada nafkah wajib, ada nafkah keutamaan, kemuliaan. Nafkah wajib itu wajib diberikan suami kepada istri dan boleh dituntut istri dari suami. Boleh dituntut istri dari suami, wajib diberikan suami kepada istri. An-nafaqatul fadilah itu tidak wajib seorang suami memberikan, tapi kalau memberi itu kemuliaan, keagungan, jadi kebaikan seorang suami kepada istrinya. Dan seorang istri tidak boleh nuntut. Maksudnya itu jaluk rampok lah, seringin jaluk, kepengin ya. Tapi kalau sampai nuntut, gak dikasih kemudian nesu, itu enggak. Karena itu bukan standar nafkah wajib, tapi nafkah fadilah. Maka al-ba'ah dalam hadis ini, al-ba'ah dalam hadis ini adalah kemampuan jima itu yang pertama, yang kedua kemampuan nafkah al-wajibah. Kemampuan nafkah al-wajib. Lah, kemampuan nafkah al-wajibah itu standarnya adalah hadis Hindun binti Utbah dalam Sahihain. Hadis Hindun binti Utbah dalam Sahihain. Jadi Hindun binti Utbah itu kan masuk Islam pada waktu Fathu Mekah. Selesai Fathu Mekah ya, kemudian Rasulullah SAW itu mengumpulkan kaum laki-laki di bayat masuk Islam, tidak berbuat syirik, siap membela Islam, siap mempertahankan Islam dengan jiwanya, nyawanya, badannya dan macam-macam. Bayatnya laki-laki. Pada waktu Rasulullah SAW membayat kaum perempuan, yang maksud bayatnya perempuan bayat jihad, ya lah bayat yang tauhid, tidak berbuat syirik, tidak berzina.
Lah salah satu di antara lafaz baiatnya Rasulullah SAW kepada kaum wanita itu wala tasrikna. Kalian kalau masuk Islam jangan sampai maling. Jangan sampai mencuri. Yani mereka kaum wanita itu mengatakan, "Gih ya Rasulullah," kecuali satu orang, Hindun binti Utbah, gak berani ngomong gih. Hindun terlalu ngomong, "Ya Rasulullah, bentar ya Rasulullah. Bentar. Ya Rasulullah, suami kula niku pelit ya Rasulullah. Inna zauji rajulun syahih." Ya Rasulullah, suami saya itu pelit pol. Enggak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anakku. Illa an akhudahu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali tak ambil tanpa sepengetahuan dia. Maksudnya pertanyaannya Hindun, ya Rasulullah, ngeten iki ku maling ngomong mboten. Jadi kalau begini itu maling, ya berarti aku enggak mau baiat. Tapi kalau begini gak dianggap maling ya wis tak baiat. Tak bayar. Lalu Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya sudah, ambil aja harta suamimu yang cukup untuk kamu bil ma'ruf dan anak-anak. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah yani yang cukup untuk kamu dan anakmu dengan cara yang baik. Maka standar an-nafaqah wajibah itu dua. Standar nafaqah al-wajibah itu dua. Al-kifayah wal ma'ruf. Al-kifayah wal ma'ruf. Al-kifayah itu cukup. Cukup itu ya nik mangan wareg, nik ngombe gak ngelak. Bener. Ya, nik ngombe gak ngelak. Kemarin sudah kita katakan ini masalah kifayah wal ma'ruf. Nik ngombe gak ngelak, nik pakaian ya nutup aurat, menahan diri dari panas dan dingin. Ma'ruf itu standar masyarakat. Itu yang an-nafqah wajib. Jika seorang laki-laki sudah mampu itu, maka segeralah untuk menikah. Segera jadi untuk menikah. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kenapa? Karena fa innahu aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan. Kalau enggak mampu ya wis lah nikah. Puasalah dulu. Fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan bisa mengendalikan syahwat, mengendalikan jiwa. Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil. Qauluhu yani ucapannya beliau falyatazawwaj, hendaknya menikah. Al-amru fihi lin-nadbi, perintah dalam hadis ini untuk menunjukkan sunnah. Wa sarafahu anil wujub qauluhu ta'ala, dan yang memalingkan dari kewajiban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikailah yani yang kamu senangi dari kaum wanita. Karena al-wajibu la yu'allaku bil istitabah, karena kewajiban itu enggak terkait dengan senang dan tidaknya jiwa. Mau senang mau enggak senang pokoknya wajib ya harus dikerjakan. Wal ijma'il ulama, dan karena para ulama sepakat yani ala anna man sabara wa lam yaktahim muharraman, orang yang sabar dan tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan haram, annahu ghairu murtakibin al-isma, orang itu berarti tidak melanggar perbuatan dosa. Jadi intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau mengambil faedah ini dari dua kitab, Minhatul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari li Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari ini Syekhul Islamnya fikih Syafi'iyah. Jika dalam mazhab Syafi'iyah ada kata-kata waqala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, tapi dalam fikih Syafi'iyah maksudnya adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi kemudian faedah yang kedua, bahwasanya orang yang tidak menerjang perbuatan haram itu dianggap tidak berdosa. Jadi pengambilan faedah bahwasanya hadis ini menunjukkan sunnahnya bukan wajibnya, juga diambil oleh beliau dari At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih Ibnul Mulakkin. Ibnul Mulakkin itu gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau ini salah satu di antara kitab yang saya dari dulu kepingin punya tapi sampai sekarang belum punya. At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Sahih. Tawdih Syarah Sahih Bukhari. Ini 36 jilid. 36 jilid. Ini 36 jilid. Ana belum lihat, tapi siapapun yang kenal Ibnul Mulakkin, sudah bisa membayangkan kekuatan ilmiah isinya. Beliau gurunya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau pemilik kitab Al-I'lam Syarah Umdatul Ahkam. Yani Al-I'lam Syarah Umdatul Ahkam, 11 jilid.
Ini 11 rata-rata Syarh Umdatul Ahkam tak jilid, 2 jilid, 3 jilid itu akeh. Ini 11 jilid dan kekuatan beliau itu. Fathul Bari itu 80% ngambil dari taudih. 80% ngambil dari kitab gurunya. Yani kitab taudih, yani Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ana sudah beberapa kali minta sama teman-teman carikan akhir. Repot Ustaz. Yani apa itu? Gak dijual rebutan gitu. Rebutan. Kenapa gak ada cetak Ustaz? Dunia tak kitab sebesar itu ya Ikhwan. Itu 10 miliar belum tentu bisa loh. Jadi karena sekali cetak itu gak mungkin kalau 100 200 piye. Sekali cetak sama ya rugi. Sekali cetak itu ya 3.000 eksemplar. Antum bisa bayangkan 36 jilid 3.000 eksemplar. Iku yo pirang gudangnya piro musim tuku ya sopo dan macam-macam. Ala kulli, kembali ke sini. Hadis ini menunjukkan fal yatazawwaj itu perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Tapi kewajiban yang ada dalam hadis ini dipalingkan oleh dalil lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Nikahi wanita yang kamu senangi. Ayat ini menunjukkan nikah itu enggak wajib. Kenapa? Karena kalau wajib enggak ada kaitan dengan senang maupun enggak senang. Wajib itu kan mau senang mau enggak senang yuk kerjakan. Mau senang mau enggak senang maka kerjakanlah. Tapi tatkala itu adalah dikaitkan dengan ma tabalakum yang kamu senangi, berarti itu bukan sebuah kewajiban. Tapi ini hukum nikah kalau secara umum. Tapi kalau kita sudah lihat orang per orang, nikah itu bisa berubah hukum sesuai dengan kondisi. Bisa berubah hukum sesuai dengan kondisi. Maksudnya nikah itu bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib. Bisa diperintah, bisa wajib, bisa haram. Kapan wajib ya? Kalau orang itu enggak nikah akan terjerumus ke dalam perbuatan haram, maka wajib. Pemuda ya kan, umur 20 tahun. Ya nek kerja-kerja dodol-dodol pentol ya iso lah kanggo mangan. Ngono ya. Iku kepengin nikah. Dia itu kalau enggak nikah khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Delok jilbab dijemur ku gemeter awake. Mau saking kepengin nikah jadi ono jilbab kejemur gemeter. Ono akhwat lewat ngeblak. Ya semacam itu wajib ya, hati-hati antum. Antum itu kalau hati-hati kalau enggak segera nikah bahaya itu. Bahaya. Kenapa? Mala yatimmu tarkul harami illa bihi fa wajib. Zina itu haram. Dan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan perbuatan haram kecuali melakukan sesuatu itu jadi wajib. Zina itu haram. Enggak bisa meninggalkan haram tanpa nikah. Berarti nikah itu wajib. Nikah itu wajib. Gitu ya. Nah, nikah itu bisa haram. Kamu bisa haram ya, Ikhwan? Kalau dengan nikah terjadi kezaliman kepada orang lain. Kalau nikah itu akan mendolimi orang lain, maka nikah itu bisa haram. Gambaran ya, Ikhwan, ada orang terkena HIV. Ini terkena HIV. Terkena HIV itu kan tetap punya syahwat, tapi kan HIV, AIDS. Ada orang kena HIV. Bisa jadi orang itu dulu penjahat, kemudian sudah tobat, tapi sudah kadung ada virus HIV masuk. Sekarang tobat, kepengin nikah, gitu ya. Atau bisa jadi yang salah orang tuanya. Orang tuanya itu zina, kemudian dia lahir, bayi sudah terkena HIV. Yang penting dia itu terkena HIV. Maka orang semacam itu haram untuk menikah. Apapun kondisinya, haram untuk menikah. Kenapa ya akhwan? Karena kalau terkena HIV, tatkala dia nikah, dipastikan akan ada unsur kezaliman. Penyakit itu pasti akan menular kepada istrinya. Pasti akan menular kepada istrinya. Secara teori kesehatan, engkau Ustaz ya Allah kan takdirkan ya kita nggak bicara takdir ini deh. Kita bicara teori kesehatan. HIV itu akan menular lewat kumpul suami, kumpul laki-laki dan perempuan. Maka tatkala kemudian penularan terjadi, maka ini unsur kezaliman karena la dharara wala dhirar, tidak boleh berbuat sesuatu yang memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Ustaz, kalau gini Ustaz, laki-laki kena HIV, ngelamar akhwat kena HIV. Ini cocok men. No ikhwan kena HIV, ngelamar akhwat kena HIV. Dan dua-duanya ridho. Dua-duanya ridho kalau menikah padahal keduanya semacam
itu pripun Ustaz? Tetap haram. Loh, kok haram Ustaz? Apa yang zalim? Wong dari awal akhwatnya kena HIV kok. Dari awal ikhwannya kena HIV, nikah kan cocok Ustaz. Apa yang menjadikan haram? Tetap haram ya akhi. Kan anake gak kena HIV. Kumpul kemudian hamil, maka berarti orang tua itu mendolimi sang anak. Jadi mendolimi sang anak. Kecuali satu kondisi, jika wanita itu dari awal kena kista. Dari awal akhwat itu kena kista, kemudian sudah diangkat rahimnya. Lah kemudian nikah, itu dipastikan insya Allah nggak akan punya anak. Kalau semacam itu la yadur, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semacam itu. Terus piye Ustaz? Carane Ustaz ben gak kepengin nikah. Ya empu aja takon aku. Takon sapa ngono ya ben gak kepengin nikah, empu mangan-mangan walang, empu mangan-mangan opo ngono ben kono syahwate. Ora. Mangan apa ben gak duwe syahwat? Ngene. Kono sing ngerti ta? Antum ngerti ini paling mangan opo ben syahwat gede ngono paling. Ini ora wet ngono. Ini mangan apa ben gak duwe syahwat. Mangan apa ya? Jadi ini mangan timun ya, gitu salah ya. You know? Bolah, saya ngerti. Ala kulli hal itu nazani Allah yakum. Jadi yang kita bicarakan dari kemarin itu adalah hukum nikah secara umum, hukum asal pernikahan. Tapi kalau sudah bicara orang personal, orang per orang itu beda hukum tergantung kondisinya. Ada yang wajib, ada yang sampai haram. Ada yang wajib, ada yang sampai haram. Makruh Ustaz, makruh. Apa hukum? Contohnya nikah makruh Ustaz. Para ulama gawe contoh nikah makruh itu rada gak penak diceritakan. Nikah yang gak sekufu. Nikah yang gak sekufu. Jadi Ibnu Abi Dunya itu di kitabnya lupa, kalau nggak salah ada Dunya Waddin. Kalau nggak salah di kitab ada Dunya Waddin, beliau itu ngomong agak lucu. Yukroh bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang nggak sekufu jauh, nggak kufunya itu jauh. Jadi alasannya gawe rasa-rasan masyarakat. Kayak rasa-rasan, jadi gak sekufu ya. Kita bahas nanti masalah kufu ya, masalah kafa'ah, kestandaran, kecocokan. Gitu. Ya, tapi ya pendapat beliau juga fi nafsi min syai', ada permasalahan, ada yang perlu dipertimbangkan ulang. Hanya banyak para ulama itu yang menganggap nikah nggak sekufu itu makruh. Ya haram enggak, tapi ya kalau bisa jual lah. Kalau bisa ya yo coba masuk gajah nikah karo semut, yo piye lah yo ojo gajah nikah karo mbek bisa mending, tapi yo karo semut terlalu jauh. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.